Bukankah itu indah? Sungguh indah. Saya sangat menghargai ketika orang-orang menggunakan karunia mereka yang berbeda untuk kemuliaan Tuhan. Masih ada tertinggal sepasang kacamata di depan sini dari kemarin. Jika ada yang kehilangan kacamatanya, saya taruh di sini di bagian depan sini. Selamat pagi semuanya, selamat hari Sabat untuk Anda semua. Senang bertemu dengan Anda semua di pagi yang indah ini di Main. Dan hari ini kita akan melihat bagian pertama dari seri A Broken Bride berjudul Menari dengan Iblis. Dan topik yang saya bahas hari ini sebenarnya adalah tentang antikristus. Karena antikristus adalah sesuatu yang sering kita dengar disebut-sebut. Kita menemukannya dalam nubuatan. Dan antikristus masih hidup dan sehat saat ini dan sedang bekerja di sekitar kita. Dan jika mata kita terbuka untuk melihat realitas dunia tempat kita hidup. Ya, jadi bagi Anda yang menonton secara online, kami juga mengucapkan selamat datang. Dan saya berdoa agar kita bisa melewati waktu kita bersama. Bahwa Allah akan memberikan kita karunia Roh Kudus dan memberi kita hikmat dan pengertian. Sehingga kita dapat memahami zaman di mana kita hidup. Dan kita mengenali para figur di dunia kita yang memiliki peranan penting di akhir zaman. Jadi sebelum saya mulai, ya ada sedikit tentang diri saya. Saya dibesarkan di Inggris, bukan di Michigan seperti yang Anda duga. Jadi saya dibesarkan di Inggris, di kota-kota industri di bagian utara. Kota-kota tempat semua tim sepak bola yang bagus berasal, seperti Liverpool dan sebagainya. Itulah tempat saya dibesarkan, kuliah di sebuah universitas negeri di Birmingham, di Midlands, Inggris. Dan tinggal di ujung jalan dari pabrik yang membuat saus HP, ada yang tahu saus HP. Nah, seluruh lingkungan akan mencium bau yang harum dan sedap ini, bau saus HP yang enak. Itu adalah ibu dan ayahku. Mereka sudah menikah selama 54 tahun. Dan mereka berada dalam pelayanan pastoral selama sekitar 42 tahun. Dan saya bisa saksikan kepada Anda bahwa memiliki ayah yang saleh dan ibu yang berdoa adalah salah satu fondasi terbaik yang dapat dimiliki setiap orang dalam hidup ini. Ini adalah istri saya pada kencan pertama kami atau kencan kedua kami. Dan kami bertunangan dan kemudian kami menikah. Ya, baiklah, itu adalah kami. Kami menikah. Istri saya tidak berubah sama sekali. Saya sudah tua sekarang, jadi saya tidak yakin apa yang dikatakan tentang pernikahan. Tapi bagaimanapun juga, saya sudah tua dan dia masih semuda pada hari kami menikah. Jadi itulah kami di tahun 2016. Kami menjadi warga negara Amerika Serikat. Mereka adalah dua anak kami. Yang satu di Southern, yang satu lagi di Andrews melakukan ilmu laboratorium biomedis. Kami sangat bangga akan anak-anak kami. Jadi inilah pembahasan kita hari ini. Kita akan melakukan pembahasan tentang antikristus dalam perjanjian baru. Kita akan melihat pertumbuhan sistem antikristus di sepanjang sejarah seperti yang terlihat saat ini. Kemudian kita akan sampai pada penerapannya bagi umat Advent saat ini sebelum kita mengambil kesimpulan. Jadi jika Anda membawa Alkitabmu, Anda mungkin ingin tetap membukanya. Saya rasa sebagian besar teks akan muncul di layar. Kadang-kadang Roh Kudus mengarahkan kita kepada teks lain yang tidak dipersiapkan sebelumnya di layar. Dan jika demikian, Anda perlu menyiapkan Alkitab Anda untuk itu. Tetapi sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita meminta Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, saat kami berkumpul di rumah-Mu ini pada hari-Mu sebagai umat-Mu. Bapa, saya bersyukur atas karunia nubuat. Bapak, saya bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian untuk menghadapi raksasa-raksasa, naga-naga dan binatang-binatang buas di dunia ini. Tetapi saya bersyukur kepadamu Bapa bahwa Yesus telah berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Saya bersyukur kepadamu Bapa atas janji Roh Kudus untuk memberikan hikmat pada setiap yang meminta tanpa ragu-ragu bahwa mereka akan menerimanya. Saya berterima kasih kepada Bapa atas karunia nubuat yang pasti yang memberikan terang di masa-masa yang gelap ini. Terang yang membuat kami dapat melihat jalan ke depan saat kami berjalan menuju rumah surgawi kami. Jadi Tuhan, saat kami berbicara dan saat kami berbagi pagi ini, kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus-Mu ke atas diri kami masing-masing. Saya berdoa mohon berkat-Mu bagi yang mungkin menonton ini secara online dimanapun mereka ada di seluruh dunia. Dan Bapa, saya berdoa agar rumah ini dipenuhi dengan Roh-Mu, bahwa malaikat-malaikat-Mu akan menjaga rumah ibadah ini, bahwa Yesus akan dimuliakan dan semua yang dikatakan dan dilakukan pada pagi ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, amin. Baiklah, jadi pertanyaan yang ada di hadapan kita adalah, apakah antikristus itu? Jadi beberapa orang mengatakan bahwa antikristus adalah seseorang. Beberapa orang katakan bahwa antikristus itu sebuah sistem. Yang lain katakan antikristus itu malaikat yang jatuh. Yang lain katakan antikristus sebuah ideologi. Tetapi apa yang diajarkan Alkitab kepada kita tentang antikristus? Sekarang ada beberapa bagian nubuatan kunci yang kita temukan dalam firman Allah yang memberi kita gambaran tentang siapa atau apa itu antikristus. Dalam kitab Daniel, kita membaca dalam Daniel pasal 7.
Ya, kita baca tentang binatang keempat yang menghujat, yang mengerikan dalam pasal itu, yang memiliki kuasa untuk menganiaya orang-orang kudus Allah selama 1260 tahun, dan yang berperang melawan Allah. Dan dalam Wahyu pasal 13 dari 10 ayat pertama, kita melihat seekor binatang laut yang sejajar dengan binatang keempat dari Daniel 7. Yang memiliki otoritas untuk menganiaya orang-orang kudus Allah, dan sekali lagi menghujat Allah selama 42 bulan nubuatan, atau 1260 tahun literal dalam penafsiran nubuatan. Demikian juga dengan kedua ayat ini, baik Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 13, menggambarkan suatu kuasa duniawi yang telah menerima otoritas dan kuasanya dari iblis, yang berperang melawan Allah dan orang-orang kudusnya, dan yang berada di bawah penghakiman Allah yang kekal dan final. Tetapi tidak satu pun dari kedua ayat ini yang menyebutkan frasa antikristus secara jelas. Tetapi di bagian mana lagi kita menemukan kata antikristus yang benar-benar disebutkan dalam Alkitab? Anda tidak menemukannya secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian lama, tetapi kita menemukan kata antikristus dalam perjanjian baru. Saya akan memberikan contoh-contoh di mana kata ini benar-benar ditemukan. Pertanyaan pertama tentang apa arti kata antikristus. Antikristus tidak berarti menentang Kristus. Seperti Antifa yang menentang fasisme, bisa dikatakan demikian, organisasi politik di Amerika. Anti adalah kata depan dalam bahasa Yunani yang berarti di tempat atau sebagai pengganti. Jadi antikristus tidak berarti melawan Kristus itu sendiri. Ini berarti menggantikan Kristus, mengambil tempat Yesus Kristus. Dan Yesus adalah sarana keselamatan kita. Dan jika ia mengambil tempat Yesus Kristus, berarti ini adalah sesuatu, antikristus adalah sesuatu yang alihkan kita dari rencana keselamatan yang benar dan membawa kita ke dalam rencana keselamatan yang palsu, yang tidak bawa kita ke rumah sorgawi kita. Jadi kata anti tidak berarti melawan, tetapi berarti menggantikan Kristus. Contoh pertama yang kita temukan dalam perjanjian baru sebenarnya merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Kata depan anti atau anti ditemukan dalam Markus 10 ayat 45. Sebuah ayat yang sangat terkenal di mana Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan kemudian, dan inilah frasa di sini, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saya menaruh bahasa Yunani di bawahnya di sana. Dan dikatakan, dan untuk memberikan nyawanya sebagai korban penebusan. Antipolon berarti atas nama banyak orang. Jadi Yesus memberikan nyawanya untuk menggantikan banyak orang atas nama banyak orang. Dan contoh pertama dari kata anti dalam perjanjian baru yang merujuk kepada Kristus adalah bagian ini. Dan ini merujuk kepada Yesus sendiri yang telah memberikan nyawanya untuk Anda, menggantikan Anda supaya Anda beroleh karunia hidup yang kekal. Perikop kedua yang kita temukan juga merujuk kepada Yesus Kristus dalam kata anti. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6 dikatakan bahwa karena Allah itu Esa dan juga ada satu pengantara antara Allah dan manusia, Kristus Yesus yang telah menjadi manusia dan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Dan di sini Paulus menambahkan kata anti dan lutron yang sebelumnya muncul dalam Markus 10 ayat 45. Anda dapat melihat anti dan lutron berwarna merah di bagian kanan bawah layar. Paulus menggabungkan kedua kata ini dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6. Dan ia mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya secara harfiah, yaitu dia yang memberikan dirinya sendiri atas nama orang lain, atas nama banyak orang sebagai kurban, yang telah serahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Dan demikianlah kedua ayat ini di sini memiliki kata anti merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Jadi kata anti tidak dengan sendirinya merupakan kata depan bermakna negatif. Hanya karena sesuatu itu anti tidak berarti ia secara otomatis jahat atau buruk. Dalam dua perikop ini, Markus 10 dan 1 Timotius 2, kata depan anti diterapkan kepada Yesus. Dan dalam kedua kasus ini berbicara tentang fakta bahwa kematian Yesus adalah sebagai pengganti. Ini berarti seseorang yang menggantikan orang lain. Itu adalah sebuah pendamaian. Itu adalah pengorbanan, pendamaian, dan penebusan antara kita dan Bapa Surgawi kita. Dan itu adalah penebusan pengganti seperti yang dikatakan oleh para teolog. Jadi ada banyak makna yang terkandung di dalam kata-kata ini. Sekarang contoh pertama dari antikristus dalam Alkitab sebenarnya muncul dalam ajaran Yesus dalam khotbah Matius 24 sebelum peristiwa Kalvari. Dan dalam bagian ini di sini Yesus memperingatkan para murid dan ia memperingatkan kita hari ini untuk waspada terhadap Mesias-Mesias palsu. Di sini ia tidak menggunakan kata antikristus. Tetapi frasa dalam bahasa Inggrisnya adalah dia katakan sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan membuat tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan besar untuk menyesatkan, jika mungkin, bahkan orang-orang pilihan. Dan kata untuk Mesias-Mesias palsu, saya meletakkannya di bagian bawah adalah pseudo-Kristoi atau pseudo-Christs. Dan akan ada Mesias-Mesias palsu atau pseudo-Christs yang akan muncul. Dan apakah senjata pilihan mereka itu palsu atau tipu daya?
menurut definisi itu adalah penipuan. Bahwa para Mesias palsu ini bukanlah musuh terbuka Allah. Mereka adalah teman-teman yang pura-pura orang Kristen. Mereka adalah sahabat-sahabat yang pura-pura ingin mengikut Yesus Kristus. Mereka berpura-pura menjadi Kristus itu sendiri. Tujuan mereka adalah untuk menyesatkan orang-orang yang menurut Yesus di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi sasaran antikristus bukanlah dunia pada umumnya. Sasaran antikristus adalah mereka yang ada di dalam tubuh Kristus. Dan sasaran antikristus adalah untuk menyesatkan umat pilihan Allah. Dan senjata utamanya bukanlah kekerasan, meskipun ia menggunakan kekerasan bila perlu. Senjata utamanya adalah penipuan. Jadi seperti yang kita katakan tadi malam dan malam sebelumnya, kebenaran itu penting. Mencari kebenaran itu penting. Maka seperti Yudas, ia masuk ke dalam taman dan Yudas mengaku datang untuk mencium Yesus, tetapi pada kenyataannya ia datang untuk mengkhianati dia. Ya, jadi di manakah Daniel dalam pasal 7 dan 8 dalam Wahyu 13 melukiskan gambaran yang cemerlang tentang musuh umat Allah di akhir zaman ini. Dengan menggunakan simbol-simbol dan binatang-binatang. Rasul Paulus mungkin memberikan gambaran yang paling ringkas tentang siapa antikristus itu dan apa yang dilakukan oleh antikristus. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Paulus menjelaskan karakter jahat dari antikristus. Kuasa yang menipu, yang datang menggantikan Allah untuk menyerang tubuh Kristus yang berada di dalam bait Allah dan yang menyatakan diri sebagai Allah. Sekarang kesimpulan awal yang kita capai di sini adalah ini, bahwa Islam bukanlah anti-Kristus. Begitu juga dengan agama Hindu dan juga agama Buddha. Bukan pula animisme, bukan pula komunisme, bukan pula Uni Soviet, dan bukan pula ateisme. Mengapa? Karena tidak satu pun dari sistem-sistem ini yang mengaku beriman kepada Yesus sebagai anak Allah yang ilahi. Mereka menyerang gereja dengan kekuatan fisik, tetapi mereka tidak datang untuk menggantikan Kristus di dalam gereja. Mereka ingin menutup gereja dan hal itu benar adanya. Tetapi mereka tidak datang untuk menipu gereja dari dalam dengan berpura-pura bahwa mereka dengan cara tertentu adalah Kristus sendiri. Setiap sistem pemikiran ini menyangkal inkarnasi dan keilahian Kristus. Mereka seringkali secara nyata menyerang gereja Kristus yang sejati, baik melalui retorika maupun penganiayaan fisik, tetapi mereka melakukannya secara terbuka tanpa penipuan. Dan oleh karena itu mereka tidak memenuhi ciri-ciri antikristus yang telah kita bahas sejauh ini. Jadi mari kita lihat pada antikristus dalam perjanjian baru, khususnya 2 Tesalonika 2. Saya akan melihat 12 ayat pertama di sini dengan sedikit lebih rinci pagi ini. Jadi ini adalah ayat pertama dari 2 Tesalonika 2. Paulus berkata tentang kedatangan, dan kata yang digunakan untuk kedatangan adalah parousia. Kita akan kembali lagi ke kata itu nanti. Mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Kami mohon kepadamu saudara-saudara, janganlah cepat-cepat goyah pikiranmu, dan janganlah khawatir baik dengan roh maupun dengan surat, seolah-olah dari kami. Untuk memberitahukan bahwa hari Tuhan sudah tiba. Dan tampaknya ada banyak gagasan salah yang beredar pada awal abad pertama, bahwa hari Tuhan telah tiba. Bahwa hari Tuhan sudah hampir tiba akan segera terjadi. Ada banyak penafsiran yang salah, ingatan yang salah, dan surat-surat palsu, berita palsu bukanlah hal yang baru, maka Rasul Paulus menulis di sini untuk menangkalnya. Kata-kata yang mengkhawatirkan ini, pengumuman-pengumuman palsu ini, bahwa hari Tuhan atau kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Sekarang ia tangani masalah ini dengan penuh kebijaksanaan dalam bagian ini. Ia mohon kepada para anggota untuk dengarkan instruksinya. Ia ingin menguatkan orang-orang yang lemah hati, yang khawatir akan penganiayaan yang akan datang. Dan ia menulis tentang parousia yang akan datang ketika Yesus Kristus akan datang kembali. Ia merujuk kepada Matius 24 ayat 31 di mana Yesus berkata bahwa ia yang adalah Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang nyaring. Dan mereka kumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat mata angin, dari ujung langit yang satu ke ujung langit lain, apa yang kita temukan kemudian dalam 1 Tesalonika 4. Paulus menulis ini tentang parousia Yesus, ia berkata, maka kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat dalam awan bersama-sama dengan mereka, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Demikianlah Paulus menulis bagian ini, sehingga kita di abad ke-21, sama seperti orang-orang Kristen di abad pertama, kita memiliki gambaran tentang apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang kembali. Dan hal-hal tertentu harus terjadi. Dan 2 Tesalonika 2 dan ayat 3 adalah ayat yang menarik. Di sana dikatakan, janganlah ada yang menipu kamu dengan cara apapun. Siapakah orang yang mendustai sejauh ini di dalam kitab suci? Iblis dan antikristus. Senjatanya adalah tipu daya. Paulus berkata, jangan ada orang yang menipu kamu dengan cara apapun. Itulah yang dilakukan iblis untuk menipu Anda dan saya saat ini. Kita adalah objek dari serangannya. Setan berusaha menipu kita dengan kesalahan dan kepalsuan, sehingga kita dibelokkan dari jalan kita menuju rumah surgawi kita.
Kata Paulus, jangan ada yang sesatkan kamu apapun caranya. Sebab hari itu adalah hari kedatangan Yesus Kristus. Tidak akan datang sebelum dua hal terjadi terlebih dahulu. Pertama, pemberontakan terjadi terlebih dahulu. Dan kata untuk pemberontakan yang ia gunakan adalah murtad. Kita melihat kata murtad. Dan kata murtad, kata depan apo, berarti menjauh dari. Hanya memastikan orang-orang kita di kamera pada kami di sini pagi ini. Saya rasa saya masih dalam kamera. Benar begitu saudara-saudara? Jadi Stasia berarti berpartisipasi. Itu berarti di mana Anda telah berdiri. Jadi kata murtad itu berarti Anda telah berpaling dari tempat Anda berdiri. Dan jika kamu berdiri di atas kebenaran, murtad berarti kamu tidak lagi berdiri di atas kebenaran. Dan kemurtadan berarti bahwa kamu pernah berdiri di atas kebenaran, tetapi sekarang kamu telah menjauh dari kebenaran. Jadi hal pertama yang akan terjadi sebelum Yesus datang kembali. Versi saya itu adalah pemberontakan, yang lain mengatakan kemurtadan. Kata dalam bahasa Yunani adalah kemurtadan. Akan ada kemurtadan dari kebenaran di dalam tubuh Kristus. Itulah tanda pertama sebelum Yesus datang kembali. Tanda kedua sebelum Yesus datang kembali dikatakan, dan si pendurhaka dinyatakan, yang telah ditentukan untuk dibinasakan. Nah, begitulah cara saya menerjemahkannya di sana. Dan di bawahnya saya telah menaruh bahasa Yunani di sana. Dan dalam warna biru, dalam bahasa Yunani di bagian bawah, saya telah menaruh si manusia durhaka, dan bahasa Yunani aslinya berbunyi ho anthropos theis anomias. Apa artinya? Ho anthropos berarti manusia. Kita mendapatkan kata antropologi dari kata tersebut. Dan anomia adalah sebuah kata yang menarik. Beberapa versi mengatakan si manusia berdosa. Itu bukan terjemahan terbaik untuk frasa tersebut. Kata anomia a berarti tanpa, seperti atios yang berarti tanpa Allah. Kita mendapatkan kata ateis dari kata tersebut. Nomos adalah hukum. Jadi inilah orang yang tidak memiliki hukum Allah. Nah, itulah sebabnya ia disebut orang yang tidak taat hukum. Beberapa versi mengatakan si yang tidak memiliki hukum. Versi lain mengatakan si manusia durhaka. Tetapi terjemahan literal dari kuasa akhir zaman ini, sebelum Yesus datang kembali adalah orang yang tidak memiliki hukum, yaitu hukum Allah. Jadi kita tahu bahwa dalam krisis terakhir, yang akan menjadi titik pertikaian adalah hukum Allah. Dan demikianlah si manusia tanpa hukum akan dinyatakan, dan kata yang dinyatakan adalah apokalips. Kita mendapatkan kata apokaliptik dari situ. Yesus memiliki apokalipsis dalam kitab Wahyu, yaitu apokalipsis Yesus Kristus. Si manusia berdosa, si pendurhaka, manusia tanpa hukum, manusia berdosa, tidak peduli bagaimana versi Anda menerjemahkannya, dia juga memiliki sebuah apokalipsis juga pada akhir zaman. Jadi kita mulai melihat adanya paralelisme antara Kristus dan si pendurhaka. Mereka berdua memiliki sebuah apokalipsis. Mereka berdua memiliki penyataan tentang diri mereka sendiri. Dan sebelum Yesus datang kembali akan ada kemurtadan dari kebenaran di dalam gereja. Jadi akan ada kemurtadan yang besar sebelum kedatangan yang kedua kali. Sebentar akan kita bahas. Dan bahwa kemurtadan itu akan berpusat di sekitar si pendurhaka, seperti yang akan kita maksudkan untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Itu adalah bayangan yang mengerikan yang akan menimpa tubuh Kristus sebelum Yesus datang kembali. Ajaran-ajaran palsu akan masuk ke dalam tubuh Kristus, misalnya pengorbanan yang palsu, akan menggantikan pengorbanan Kristus sejati yang sekali untuk selamanya di Kalvari. Kita menyebut pengorbanan palsu itu sebagai misa. Imamat yang tidak murni di bumi, bukan imam besar yang kudus dan sorgawi, akan melayani atas nama umat manusia yang berdosa. Maria yang telah mati akan menggantikan juru selamat yang hidup sebagai satu-satunya pengantara antara umat manusia dengan Allah. Pengakuan dosa sekarang akan dilakukan di hadapan manusia dan bukan di hadapan Allah. Melakukan pertobatan sekarang lebih penting daripada memiliki hati yang menyesal, yaitu memiliki penyesalan dan kesedihan karena dosa. Kita diharapkan untuk beli surat pengampunan dosa jika kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni yang tidak ada disebutkan dalam Alkitab demikian. Kita diajari tentang kanonisasi orang-orang kudus yang telah meninggal. Kitab-kitab apokrifa akan ditambahkan ke dalam firman Allah. Kita akan diajari tentang konsepsi Maria yang tak bernoda, yang tidak mengacu kepada konsepsi tak bernoda dari Yesus. Dogma Katolik mengatakan bahwa Maria sendiri mengalami kelahiran tanpa dosa untuk menjadi ibu yang tidak berdosa dari Yesus Kristus. Jadi doktrin tentang kelahiran tanpa dosa bukan berasal dari Yesus, melainkan dari Maria sendiri. Kita telah belajar tentang peninggian Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Kita diajari tentang pengangkatan Maria ke surga secara jasmani yang dilihatnya di sebelah kanan Allah di surga di atas. Kita diajarkan dari sejak awal bahwa kitab suci tidak lagi dapat ditafsirkan seperti yang tertulis, tetapi kita harus mendengarkan penafsiran gereja untuk mengetahui apa yang sebenarnya diajarkan oleh kitab suci. Kita diajar bahwa gereja sekarang berada di atas kitab suci dan gereja tidak lagi tunduk pada kitab suci. Kita diajar bahwa ziarah-ziarah kita dapat diterima sebagai penebusan dosa untuk menebus dosa. Kita diajar bahwa kita harus menghormati para malaikat dan orang-orang kudus yang telah meninggal. Kita gunakan gambar-gambar dalam penyembahan, yaitu rosario, baptisan melalui percikan, dan baptisan bayi daripada baptisan iman melalui dibenamkan, doktrin transubstansiasi.
kebenaran oleh iman dan perbuatan baik, seperti dalam konsili Tren pada abad pertengahan, dan bukan oleh kasih karunia semata. Pengalihan kekudusan dari hari Sabat ke hari Minggu. Ajaran biara, ajaran pertapaan palsu, perbedaan yang tidak alkitabiah antara rohaniwan dan awam, mengidolakan hidup membujang daripada menikah, pemujaan ke tulang-tulang membusuk atau yang dikenal sebagai relik, klaim palsu tentang suksesi kerasulan dari Petrus, Sang Pelita, dan Lilin, doa-doa untuk orang mati, penyembahan pada patung-patung batu dan emas prosesi di jalan-jalan, kemutlakan paus, doktrin api penyucian, pembayaran uang untuk mengurangi waktu yang Anda habiskan di api penyucian atau orang yang Anda cintai di api neraka, doktrin tentang dua pedang. Gagasan bahwa jika imam tidak dapat memimpin Anda ke dalam kerajaan Allah melalui pedang roh, maka penguasa sipil dengan pedang besi, mereka memiliki tanggung jawab untuk memaksa kamu masuk ke dalam gereja. Ini semua adalah doktrin-doktrin palsu yang masuk ke dalam gereja pada abad kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Daftarnya panjang sekali. Dan itu adalah sistem keselamatan yang sepenuhnya palsu yang didirikan. Paulus berkata bahwa si manusia durhaka akan menyatakan dirinya, dan akan terjadi suatu ketidaksetiaan, suatu kemurtadan dari kebenaran Alkitab. Sistem ini berkembang selama berabad-abad. Paus Urbanus II menyerukan konsili Clermont pada tahun 1095 Masehi. Hal itu menyebabkan terjadinya Perang Salib. Perang Salib pertama merebut Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Dan ketika para paus menyadari bahwa mereka dapat mengerahkan tentara untuk memadamkan musuh-musuh mereka, mereka kemudian memobilisasi tentara Katolik di Eropa untuk memadamkan umat beriman. Bisa dikatakan kaum Protestan awal di Eropa. Mereka tidak disebut Protestan pada waktu itu, tetapi kelompok-kelompok seperti Waldensia dan Albigensia di banyak bagian Eropa. Dan kemudian jihad brutal selama berabad-abad dilancarkan terhadap kaum Waldensia dan orang-orang lain yang berpegang teguh pada kitab suci. Si manusia durhaka, jika ia tidak dapat membujukmu dengan mengatakan tunduk, ia mempunyai cara-cara bujukan yang lain. Pemerkosaan, penusukan, pemotongan, pengambilan organ, pemenggalan kepala, mencekik dan menjerat di tiang pancang, dibakar hidup-hidup, digantung, dipotong-potong inci demi inci, dimasukkan mesiu ke dalam mulut dan kepala diledakkan, ditenggelamkan, kelaparan, dan terpapar di ruang bawah tanah yang dingin. Puluhan juta orang kudus Allah yang tidak berdosa dibantai oleh si manusia durhaka itu. Tetapi Anda mungkin berkata, tetapi pendeta Fine, mengapa Anda beranggapan bahwa kepausan adalah si manusia durhaka? Baiklah, mari kita lihat ayat berikutnya di 2 Tesalonika 2 ayat 4. Dikatakan, dia, yaitu si manusia pelanggar hukum, si manusia durhaka, ia menentang dan meninggikan diri dari semua yang disebut Allah atau objek penyembahan, sehingga ia mengambil tempat duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi manusia durhaka yang kita lihat dalam perikop ini adalah uskup Roma, yaitu kepausan, yang mengklaim otoritas atas uskup-uskup terkemuka di dunia, yaitu uskup-uskup di Konstantinopel, Antioquia, Yerusalem, dan Alexandria. Ada 5 uskup terkemuka di dunia pada abad-abad awal. Dan pada tahun 606 Masehi, Kaisar Bizantium, seorang yang bernama Fokas, mengeluarkan sebuah dekrit yang menegaskan bahwa uskup Roma lebih diutamakan daripada semua bapak gereja yang lain. Uskup Roma kemudian bekerja tanpa lelah di belakang layar untuk memastikan bahwa ia memperoleh otoritas dan kekuasaan yang sesungguhnya. Ia tidak ingin hanya menjadi salah satu di antara yang sederajat, ia ingin menjadi yang pertama di antara yang sederajat, maka mereka membuat dokumen-dokumen palsu. Dokumen-dokumen ini sekarang hampir secara universal diakui sebagai pemalsuan. Surat perjanjian Kaisar Konstantin pada tahun 776 Masehi. Ini diduga merupakan sumbangan dari Kaisar Konstantin kepada Paus Silvester di Roma pada tahun 340 Masehi, di mana para paus diduga memberikan otoritas sipil dan agama tertinggi atas Eropa Barat. Kemudian dekrit palsu dari Isidore yang sekarang menjadi landasan kepausan modern dan hukum kanon gereja. Dekrit-dekrit itu keluar sekitar tahun 845 Masehi. Diduga ini adalah kumpulan surat-surat dari para pendeta di abad kedua dan ketiga di Roma. Dan dokumen-dokumen palsu tersebut yang sekarang hampir secara universal diakui sebagai pemalsuan menjadi dasar di mana kekuasaan kepausan ditegakkan selama abad ke-8. Paus Gregorius misalnya mengeluarkan beberapa maksim peraturan pada tahun 1073 Masehi. Berikut ini beberapa maksimnya. Ia menegaskan bahwa nama paus adalah nama yang paling utama di bumi. Ia menegaskan bahwa adalah sah bagi paus untuk menggulingkan para kaisar. Keputusannya tidak dapat ditentang oleh siapapun. Paus tidak dapat dihakimi oleh siapapun. Paus memiliki otoritas absolut untuk memberhentikan dan mengangkat para uskup. Paus dapat membatalkan kesetiaan rakyat kepada raja. Jadi kita akan berhenti sampai di situ saya rasa. Dan di sini ada beberapa klaim kepausan yang memberikan kepausan otoritas sipil dan agama tertinggi dalam masyarakat barat. Karena jika Anda bisa membatalkan kesetiaan rakyat pada raja mereka dan Anda dapat membubarkan sistem feodal,
Karena itu berarti kepausan selama abad pertengahan memiliki keputusan akhir siapa yang bisa menjadi raja di negara manapun. Dan mereka juga mengklaim otoritas atas para uskup dan raja-raja. Dan jika mereka mau, mereka dapat menempatkan seluruh bangsa di bawah pengucilan atau pelarangan. Dan ketika Raja John dari Inggris, dia adalah orang yang menandatangani Magna Carta. Kami pikir dia raja yang baik, dia menandatangani Magna Carta. Dia seorang raja kejam, dia dipaksa dengan pedang menandatangani Magna Carta. Karena para kaum kaya, mereka ingin memiliki hak-hak sipil yang tidak akan diberikannya kepada mereka. Dia sangat buruk dan dia tidak mau membayar iurannya kepada Paus. Sehingga Paus menempatkan tanah Inggris selama beberapa tahun di bawah larangan, yang berarti tidak ada pernikahan, tidak ada pembaptisan, dan tidak ada pemakaman resmi. Jadi selama beberapa tahun itu, tidak ada seorang pun di Inggris yang memiliki jaminan keselamatan di bawah sistem kepausan. Mereka disingkirkan dari surga karena Paus memiliki kunci-kunci surga. Seperti yang Anda lihat pada lambang resmi yang ia gunakan. Pak Uskup Roma selama abad pertengahan bersikeras untuk menjadi keputusan terakhir dalam semua perselisihan gerejawi. Ketika nasihat mereka diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, para uskup Roma menyadari bahwa daripada hanya menunggu orang datang kepada uskup dengan masalah, para uskup Roma harus mengeluarkan surat-surat ke seluruh dunia yang memberikan bimbingan pastoral kepada semua orang Kristen di seluruh dunia. Maka pada abad pertengahan, dimulailah praktik memiliki ensiklik di mana kepausan mengeluarkan panduan pastoral tentang isu-isu tertentu kepada seluruh dunia. Dan bahkan hingga hari ini kepausan mengeluarkan ensiklik. Setiap tahun di sekitar Paskah, Paus mengeluarkan khotbah kepada dunia. Namanya kepada kota dan dunia, saya rasa urbem et orbem, saya rasa itu adalah frasa Latin untuk itu. Dan dia menyampaikan pidato atau khotbah itu di lapangan Santo Petrus di Roma. Dan asumsi kepausan adalah bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing bukan hanya semua orang Kristen di dunia sekarang, tetapi juga semua orang di planet bumi. Maka rasa pentingnya diri mereka hampir tidak mengenal batas. Jadi saat Anda kembali ke ayat ini, dikatakan bahwa bahkan ia duduk di bait Allah. Ini adalah frasa kunci, karena ini memberitahukan kepada kita di mana ia bekerja. Sekarang di dalam perjanjian baru ada dua kata untuk bait suci. Yang pertama adalah kata yang digunakan oleh Paulus di sini, yaitu naos. Dan kata lainnya adalah hieron atau hieron. Sekarang kata hieron, seperti yang Anda lihat di bagian bawah layar, itu digunakan secara eksklusif untuk bait Allah di Yerusalem. Jadi kata arche, berarti kepala dalam bahasa Yunani seperti uskup agung adalah kepala uskup. Seorang raja adalah seorang monarki, penguasa tunggal suatu bangsa. Dan hieron arche kita ubah dalam bahasa Inggris menjadi kata hierarki, ini berarti kepala bait suci. Ini adalah sistem kekuasaan keagamaan. Itulah arti dari kata hierarki, tetapi Paulus tidak mengatakan bahwa ia duduk di bait Allah. Saat Anda baca di bahasa Inggris, Anda mungkin pikir tokoh antikristus ini ambil kedudukan di bait Allah di Yerusalem. Tidak, bukan itu yang Paulus katakan. Ia mengatakan bahwa ia duduk di bait Allah. Kata itu adalah naos. Sekarang kata naos menunjuk kepada tubuh Kristus, bukan kepada bait suci Yerusalem secara fisik. Jadi Anda dapat menemukan hal ini pada dua ayat dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 dikatakan, tidak tahukah kamu, Paulus berbicara di sini, bahwa kata kamu dalam bentuk jamak, yaitu kepada jemaat, bahwa kamu adalah bait Allah, yaitu naos, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, yaitu naos, maka Allah akan membinasakan dia. Karena bait Allah itu kudus dan kamu, yaitu kamu yang jamak adalah bait itu. Kalimat kamu adalah bait Roh Kudus pada 1 Korintus 6 sebagai individu. Tapi di sini Paulus bicara bahwa kamu itu bentuk jamak sebagai tubuh orang percaya, yaitu tubuh Kristus. Kamu adalah naos, kamu adalah bait Allah. Dan dalam Efesus 2 ayat 21, Paulus menggunakan frasa ini lagi. Dikatakan di dalam dia, yaitu dalam Kristus, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Itu naon hagion di dalam Tuhan. Jadi dalam kedua ayat ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus ketika menggunakan kata naos untuk bait suci, ia sedang berbicara tentang tubuh Kristus. Jadi ketika dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 bahwa manusia durhaka ini duduk di naos, bait Allah, Paulus tidak bicara tentang dia yang mengambil tempat duduk di bait suci di Yerusalem. Ia mengatakan bahwa sosok antikristus ini mengambil tempat duduknya di dalam tubuh Kristus. Disitulah ia bekerja. Anda memahami ini? Dan dia mengambil tempat duduknya, yang berarti dia menetapkan yurisdiksi. Ketika seorang raja masuk dan naik ke singgasananya, semua orang berdiri, dan setelah raja duduk, barulah semua orang boleh duduk. Dan fakta bahwa raja duduk terlebih dahulu adalah tanda bahwa dia adalah raja, atau dia adalah ratu, dan orang itu memiliki otoritas. Dan dia dapat duduk di hadapan semua orang. Jadi ini adalah sebuah tubuh, sebuah entitas yang ada di dalam tubuh Kristus.
manusia durhaka itu duduk di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Kristen. Ini adalah hasil dari kemurtadan dan kemerosotan selama berabad-abad dari kebenaran. Yang membawa sistem doktrin yang salah dan ia telah membangun yurisdiksi dan mengklaim otoritas di dalam tubuh Kristus. Ayat ini melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi, bukan saja ia mengambil tempat di dalam tubuh Kristus, tetapi juga mengklaim otoritas di dalam tubuh Kristus, dan ia menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan sebagai anak Allah yang ilahi, Yesus Kristus senang menerima penyembahan seperti Thomas yang menyembah Yesus dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Demikian juga antikristus mengklaim keilahian dan mencari penyembahan dari umat manusia. Kita tahu dalam Wahyu pasal 13 bahwa masalahnya adalah penyembahan di akhir zaman. Dan di sini di 2 Tesalonika 2 ayat 4, entitas antikristus ini menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan apakah ini benar-benar terjadi? Nah, dalam hukum kanon Katolik Roma, Paus disebut sebagai Tuhan. Saya tidak mengada-ada, Anda dapat menemukannya sendiri. Dalam dekrit Gregorius 13 kanon 7, dikatakan bahwa Paus disebut sebagai Allah. Dalam dekrit Gregorius 9, dikatakan bahwa ia disebut sebagai Tuhan dan Allah. Upacara sakrum memiliki frasa, kursi apostolik adalah kursi dari siapa? Dari Allah. Dan dekrit kepada Gregory berbunyi bahwa Paus Roma bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Allah yang memerintah di bumi. Dan karena itu Paus mengklaim dirinya memiliki hak prerogatif sebagai Allah. Akankah tiap orang bertelut pada Yesus Kristus dan akui dia sebagai Tuhan suatu hari nanti? Benar demikian, ya atau tidak? Ya, dan jika kamu datang ke hadapan Paus hari ini, semua pemohon diharuskan datang dengan membungkuk dan mencium kakinya. Yesus Kristus diakui oleh setan sebagai yang kudus dari Allah, oleh malaikat Gabriel sebagai yang kudus di Lukas 1 sebelum kelahirannya, oleh Petrus sebagai yang kudus dari Allah di Kisah Rasul pasal 2. Dan antikristus menyebut dirinya sendiri yang kudus meskipun ia dikutuk di dalam Alkitab sebagai manusia durhaka. Ia menyebut Paus sebagai kekudusannya meskipun ia adalah manusia berdosa. Menurut Daniel 2 ayat 29, Daniel mengatakan bahwa semua hikmat adalah milik Allah. Namun antikristuslah yang mengklaim kemutlakan setiap kali ia berbicara dalam kapasitas resminya. Allah memberikan hukum moral dari Gunung Sinai dan antikristus sekarang mengeluarkan dogma yang berotoritas dari 7 gunung di Roma. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa dalam Markus 2 ayat 10. Tetapi antikristus mengklaim otoritas yang sama untuk orang yang hidup dan yang mati. Baik melalui pengakuan dosa atau melalui pengampunan dosa yang dibeli dan diproklamirkan secara terbuka melalui surat pengampunan dosa. Hanya Allah sendiri yang menentukan takdir kekal bagi setiap manusia di planet bumi. Tetapi antikristus mengklaim bahwa ia memegang kunci-kunci yang membuka dan menutup api, penyucian dan pintu-pintu surga dan neraka. Dan antikristus mengklaim memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang akan menerima kehidupan kekal dan siapa yang tidak. Bahkan antikristus memiliki doktrin yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja Roma. Extra ecclesiam nulla salus, itulah doktrinnya. Tidak ada keselamatan di luar gereja Roma. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menyatakan dirinya sebagai Allah, ini adalah gambaran yang sangat akurat tentang apa yang telah terjadi selama 2100 tahun terakhir. Ini adalah deskripsi yang sangat akurat. 2 Tesalonika 2 ayat 5 berkata demikian, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Di sini Paulus mengacu pada fakta bahwa antikristus belum muncul dalam perwujudan penuhnya, dan dia sebenarnya ditahan oleh Roma Kepausan, ditahan oleh kehadiran Roma kafir dan kekaisaran Roma. Tetapi ia tidak mengatakan kekaisaran Roma secara eksplisit, tetapi para pendengarnya mengerti apa yang ia bicarakan. Dan ia melanjutkan dengan mengatakan, dan manusia durhaka itu dapat dinyatakan ketika waktunya tiba. Karena rahasia kedurhakaan sudah bekerja, tetapi hanya sampai orang yang sekarang menahannya disingkirkan. Jadi versi ini menceritakan rahasia kedurhakaan. Dan kita perlu membandingkannya dengan rahasia kesalehan. Ada 2 rahasia di dalam kitab suci. Ada rahasia kedurhakaan atau rahasia pelanggaran hukum dan ada rahasia kesalehan. Ada 2 rahasia yang berjalan berdampingan secara paralel di sepanjang kitab suci. Kita menemukan bahwa ada banyak hal yang Alkitab katakan tentang rahasia kedurhakaan. Anda dapat baca ayat-ayatnya di Alkitab, tapi Alkitab secara eksplisit berbicara tentang rahasia kesalehan. Dan Paulus membahas rahasia kesalehan di sini dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan dia berkata betapa agungnya rahasia kesalehan itu. Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dilihat oleh para malaikat, diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, dipercayai di dalam dunia, diangkat ke dalam kemuliaan. Jadi rahasia kesalehan dan rahasia kedurhakaan saling berlawanan dan keduanya berjalan di sepanjang sejarah manusia.
dan keduanya adalah rahasia. Karena keduanya didasarkan pada sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh pemahaman manusia. Yang pertama didasarkan pada rahasia kedalaman kasih Allah bagi kita. Yang lainnya terkubur di dalam rahasia tentang bagaimana dosa muncul. Dan dosa benar-benar tidak memiliki penjelasan. Karena jika Anda dapat menjelaskan mengapa dosa ada, maka Anda dapat membenarkan dosa. Jadi rahasia dosa dan rahasia kesalehan, keduanya merupakan misteri yang sangat dalam. Tetapi rahasia kesalehan dimulai ketika kita pertama kali membacanya dalam 2 Timotius 1 ayat 9 yang mengatakan bahwa kasih karunia ini telah dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Itulah rahasia kesalehan yang tersembunyi di dalam dewan-dewan ketuhanan sebelum dunia ini diciptakan. Rahasia penebusan umat manusia melalui inkarnasi anak Allah yang kekal, tersembunyi dari semua orang kecuali dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sedikit demi sedikit di sepanjang kitab suci, rahasia keilahian secara bertahap disingkapkan dan dinyatakan kepada pemahaman manusia. Di dalam Kejadian 3 ada janji tentang seorang pembebas, yaitu keturunan perempuan yang membawa pengharapan bagi umat manusia yang baru saja jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 4, kisah Kain dan Habel, kita melihat penetapan sistem pengorbanan dengan gagasan tentang penggantian, penebusan dosa, dan pendamaian. Dalam kitab imamat kita memiliki sistem upacara yang lengkap yang ditetapkan dengan korban-korban untuk menggambarkan makna dan menunjuk ke depan kepada kedatangan Mesias. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menghapus dosa saya, dan menghapus dosamu. Dan lalu kita sampai pada berbagai contoh lain di dalam perjanjian lama. Ada nabi seperti Elia, imam seperti Melkisedek, dan raja seperti Daud. Masing-masing menunjuk kepada penggenapan yang agung atau antitesisnya adalah inkarnasi Mesias dari Allah sendiri. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ketika Anda baca nubuat-nubuat perjanjian lama dari kitab Kejadian hingga Maleakhi, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias dan rahasia keilahian menjadi semakin jelas. Beberapa contoh yang sangat terkenal adalah Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesaya pasal 53 adalah contoh lain yang sangat bagus. Dan akhirnya dalam kepenuhan waktu, rahasia keilahian dinyatakan di dalam pribadi Yesus dari Nazaret, Sang Mesias dari Allah, atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah telah menjadi manusia. Rahasia kesalehan berpusat pada pribadi Yesus. Ajaran-ajarannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, pelayanan keimamatannya yang tinggi di dalam bait suci surgawi saat ini, dan kedatangannya kedua kali yang tidak lama lagi, bukan hanya penyingkapan dan perkembangan secara bertahap, dan penyataan suatu sistem kebenaran yang kekal, tetapi rahasia kesalehan mencapai puncaknya dalam penyingkapan seseorang, yaitu Putra Ilahi dari Allah, Yesus Kristus. Sebagaimana rahasia kesalehan, kita melihat hal yang sama juga terjadi pada rahasia kedurhakaan. Kedurhakaan memiliki sumbernya di luar planet bumi dan sebelum dunia ini dijadikan. Kedurhakaan memiliki dasarnya di surga di atas. Yehezkiel 28 ayat 15 mengatakan bahwa engkau tidak bercela dalam jalan-jalanmu sejak hari engkau diciptakan sampai ditemukannya pelanggaran di dalam dirimu. Dan ketika bumi ini diciptakan dan Allah mengisi bumi ini dengan binatang-binatang dan manusia, iblis dilemparkan ke bumi ini. Agama-agama palsu telah bangkit dan jatuh selama 6.000 hingga 7.000 tahun terakhir. Kerajaan-kerajaan telah bangkit dan runtuh, namun rahasia kedurhakaan terus berkembang selama berabad-abad. Rasul Paulus menggambarkannya dengan cara ini. Ia mengatakan bahwa rahasia kedurhakaan sudah bekerja dan itu sudah mulai bekerja. Jadi sebelum kepausan ada secara aktual, sebelum kepausan ada pada zaman para rasul, rahasia kedurhakaan sudah terjadi. Tetapi gereja pada zaman para rasul tidak boleh kecewa. Rahasia kedurhakaan sudah bekerja di antara mereka, tetapi pertumbuhannya dihalangi oleh kekuasaan kafir Roma yang sudah ada. Guru-guru Gnostik pada zaman Paulus menyangkal inkarnasi, dan dengan demikian mereka menyangkal seluruh karya penebusan. Guru-guru ini memang anti-Kristen, tetapi mereka bukanlah anti-Kristus yang sesungguhnya. Setan mendirikan paganisme sejak zaman Kain dan Habel, yaitu penyembahan kepada banyak ilah menurut rupa manusia, dan bukannya kepada Allah yang esa dan benar. Dan adalah suatu kebenaran di kitab suci bahwa kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah, dan jika kamu alihkan pandanganmu pada Yesus dan memusatkan perhatianmu pada Yesus, dia akan mengubah karaktermu. Jadi hari demi hari Yesus yang makin besar dan diri dan karaktermu semakin kecil. Tetapi tantangan tentang paganisme adalah bahwa manusia menciptakan ilah-ilah yang meninggikan keinginan mereka yang telah jatuh. Dan itulah sebabnya mengapa paganisme hampir selalu mengarah pada kemerosotan moral yang cepat ke dalam amoralitas dan kemerosotan seksual. Itulah mengapa amoralitas seksual sangat erat kaitannya dengan paganisme. Setan selama bertahun-tahun mendirikan imamat-imamat palsu, dan korban-korban palsu, yang semuanya menentang dan menawarkan pilihan-pilihan alternatif terhadap rahasia kesalehan dan rencana keselamatan Allah.
Di Roma kafir, di Roma kekaisaran, iblis menemukan para kaisar yang memiliki otoritas sipil dan agama yang mutlak dengan kuasa hidup dan mati yang tidak perlu dipertanyakan lagi atas warga negaranya. Orang-orang yang duduk dalam kemewahan di atas takhta kekaisaran di Roma dengan gelar-gelar resmi seperti Putra Tuhan dan Pontifex Maximus, yang saat ini merupakan gelar resmi Paus. Para kaisar ini adalah tokoh-tokoh setengah ilahi yang menjadi perantara antara umat manusia di sini dan Allah di atas sana. Dan dengan demikian mereka menunjuk kepada antikristus, kepausan yang menggantikan kaisar-kaisar Roma karena mereka mengklaim otoritas sipil dan agama universal atas seluruh umat manusia. Yang seperti kaisar Roma duduk di atas takhta Roma dan takhta Petrus dan kaisar-kaisar yang digabungkan. Dan mereka secara resmi mengklaim gelar kaisar sebagai Tuhan di bumi dan Pontifex Maximus, yang berarti jembatan agung antara manusia dengan Tuhan. Ketika Yakub melarikan diri dari ayahnya, Ishak yang telah menipunya, ia bermimpi. Ingatkah mimpi itu? Dan engkau melihat malaikat-malaikat naik dan turun dari surga ke bumi. Dan apakah yang dilambangkan oleh tangga itu? Nah, Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah jembatan antara manusia dan Allah. Tetapi kepausan mengklaim dengan gelar Pontifex Maximus bahwa pauslah yang jadi jembatan antara manusia dan Allah. Dan inilah salah satu alasan mengapa kita mengatakan bahwa kepausan adalah antikristus. Tidak setuju? Apakah kepausan mengakui bahwa mereka adalah antikristus? Pernahkah Anda mendengar gelar kepausan sebagai wakil Kristus? Ya. Apa arti kata vikaris berasal dari kata vicarious? Ini berarti di tempat dari kata anti, kata depan dalam bahasa Yunani, berarti di tempat dari, jadi antikristus jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, berarti menggantikan Kristus. Vicar of Christ, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah antikristus. Mereka hampir tidak menyembunyikan identitas mereka. Dan mereka hampir tidak menyembunyikan sama sekali identitas mereka. Jadi, rahasia kesalehan berasal dari surga di dalam dewan-dewan ketuhanan, dan menemukan penyingkapannya yang sepenuhnya setelah berabad-abad perkembangan bertahap dari sebuah sistem penyembahan yang benar dalam sebuah pribadi, dalam inkarnasi Yesus dari Nazaret, Putra Ilahi Allah. Demikian juga rahasia kedurhakaan yang berasal dari surga dengan iblis dan roh-roh jahatnya yang memberontak terhadap Allah. Dan selama berabad-abad, rahasia ini bertumbuh melalui berbagai manifestasi yang telah menemukan penyataannya yang sepenuhnya setelah berabad-abad penyembahan kafir yang salah dan pribadi dari seorang paus. Di belakang Yesus Kristus adalah Allah Bapa. Di belakang paus adalah iblis. Ini antara Kristus dan antikristus. Rahasia kedurhakaan sudah bekerja pada zaman Rasul Paulus, tetapi dibatasi oleh kehadiran dan kuasa para kaisar. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa ia akan dinyatakan ketika waktunya tiba. Nah, ayat ketika waktunya tiba juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberikan batasan seberapa jauh kejahatan dapat berkembang. Jadi bahwa Allah mengizinkan rahasia kedurhakaan untuk mencapai hasil sepenuhnya. Dan selama apa yang sekarang kita sebut sebagai zaman kegelapan, yaitu periode supremasi kepausan selama 1260 tahun. Dari tahun 538 sampai 1798 Masehi, kepausan diizinkan untuk mendominasi dunia barat. Allah mengizinkan umat manusia untuk melihat seperti apa pemerintahan oleh iblis itu sebenarnya. Dan selama zaman kegelapan itu, diperkirakan lebih dari 50 juta orang kudus yang tidak bersalah dihukum mati. Tidak termasuk deportasi dan semua yang lainnya. Wahyu pasal 13 mengatakan bahwa akan ada kebangkitan terakhir dari kekuasaan dan otoritas kepausan global. Sekali lagi, kekuasaan itu akan didukung oleh penganiayaan melalui sanksi-sanksi ekonomi dan pada akhirnya oleh hukuman mati. Bagi semua orang yang tidak mau menyembah binatang dan menerima tanda dari binatang itu yang ada dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya Tuhan telah memanggil sebuah gerakan yang disebut gerakan Masehi Advent hari ke-7 untuk berikan panggilan terakhir belas kasihan Tuhan pada dunia ini, untuk takut akan Allah dan memuliakan Dia, bukannya takut akan antikristus dan memuliakan Dia. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 dikatakan, kemudian si pendurhaka, yaitu dia yang mengaku tidak berdosa, animos, akan dinyatakan, yang akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus dengan nafas dari mulutnya, yang akan memusnahkan dia pada waktu ia menyatakan kedatangannya. Dia yang menyangkal hukum Allah atau si manusia durhaka itu disebutkan lagi dalam ayat ini. Menurut perikop ini, antikristus akan dibinasakan ketika Kristus Yesus dari Nazaret yang sejati datang dalam kemuliaan pada kedatangannya yang kedua kali. Dapatkah Anda mengatakan amin untuk itu? Amin. Karena setan adalah kuasa rohani yang sebenarnya di balik antikristus, beberapa orang berpendapat bahwa ayat ini mengacu pada penampakan setan yang mengaku sebagai Kristus sebelum akhir masa percobaan dalam upaya terakhir untuk menipu bangsa-bangsa. Kedua penafsiran ini dimungkinkan hanya dari ayat ini saja, tetapi pemahaman manapun yang Anda ambil dari ayat ini, Paulus menggambarkan nasib yang akan dialami antikristus yang adalah kepausan dan pada akhirnya setan, yaitu pada kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika kepausan akan lenyap dan rencana-rencana setan yang telah disusun dengan cermat akan runtuh. Sekarang ayat ini merujuk kepada kedatangannya sebagai perwujudan dari kedatangannya dalam ayat tersebut.
Nah, kata yang digunakan untuk kedatangan adalah pencerahan. Kata pencerahan dapat dari kata itu. Dan kita melihat di dalam Alkitab bahwa Alkitab berbicara tentang dua pencerahan dari Yesus Kristus, Sang Kristus yang sejati. Kedatangan Yesus yang pertama disebut dalam 2 Timotius 1. Itu adalah inkarnasi pertamanya ketika ia dilahirkan di Bethlehem. Dan kemudian pada kedatangannya yang kedua, yang juga disebut sebagai pencerahannya dalam 1 Timotius 6 ayat 14 dan pada 2 Timotius 4 ayat 1. Jadi ada pencerahan tentang Yesus Kristus dan ada pencerahan tentang kedatangannya yang pertama dan pencerahan tentang kedatangannya yang kedua. Dan di antara pencerahan Kristus yang pertama dan pencerahan Kristus yang kedua, kita adalah umat Advent. Karena kita tidak hanya merayakan kedatangannya yang pertama. Kita nantikan dan beritakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di antara kedua waktu kedatangan Yesus Kristus, akan ada pencerahan tentang siapa manusia durhaka atau antikristus itu. Tetapi kabar baik dari kitab suci adalah bahwa Yesus memiliki keputusan akhir dalam proses itu. Dan ketika Yesus datang kembali pada kedatangannya kedua kali, si manusia durhaka yaitu kepausan akan dihancurkan sekali untuk selamanya, bersama dengan kemampuannya untuk menganiaya dan menumpahkan darah dan membunuh orang-orang kudus Allah. Dan demikianlah kabar baik dari perikop ini di sini, yaitu bahwa Allah telah menempatkan batas-batas di sekitar kemunculan antikristus. Sebelum antikristus muncul, akan ada kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Antikristus tidak dapat melepaskan diri dari pelayanan pribadi Yesus Kristus. Dan kemudian perikop ini berlanjut. Kedatangan si pelanggar hukum atau manusia durhaka itu terlihat jelas dalam pekerjaan iblis yang menggunakan segala macam tanda dan mujizat-mujizat palsu dan segala macam tipu daya jahat untuk menipu mereka yang binasa karena mereka menolak untuk mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, perikop ini di sini juga dapat ditafsirkan seperti ayat sebelumnya, yaitu sebagai penampakan setan sebelum kedatangannya dalam upaya terakhir untuk menipu bangsa-bangsa, atau sebagai perkembangan terakhir dari kuasa kepausan yang menghujat dan menganiaya, yang memaksakan tanda binatang itu dalam konflik terakhir antara yang baik dan yang jahat di dalam Wahyu 13. Jika bagian ini berbicara tentang kemunculan terakhir setan untuk menipu bangsa-bangsa, maka pelayanannya akan terlihat dan terasa identik dengan pelayanan Yesus Kristus. Dikatakan di sana bahwa ia menggunakan segala tanda kuasa dan keajaiban palsu. Jadi Petrus menggambarkan pelayanan Yesus pada hari Pentakosta sebagai pelayanan yang dipenuhi perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib. Yesus gambarkan Mesias-Mesias palsu pada kata benda yang sama yang digunakan di sini, yaitu tanda-tanda dan pertanda-pertanda. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9, Paulus pada dasarnya menyalin kata-kata Petrus tentang kuasa, tanda, dan mukjizat, tetapi ia menambahkan kata dusta pada frasa tersebut. Ingatlah bahwa alat iblis yang nomor satu adalah tipu daya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika iblis muncul dan menyamar sebagai pelayanan Yesus Kristus untuk menipu umat pilihan Allah, pelayanannya akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti pelayanan Yesus Kristus. Tetapi itu akan menjadi pelayanan yang palsu. Setan akan melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi pelayanannya adalah pelayanan palsu. Itulah sebabnya iman Anda tidak didasarkan pada mukjizat-mukjizat. Iman kita tidak berdasarkan pada mukjizat-mukjizat. Tapi gimana mereka dapat berseru pada Dia yang tidak mereka percayai? Gimana mereka dapat percaya pada Dia yang belum pernah mereka dengar? Gimana mereka dengar Dia jika tiada yang beritakannya? Gimana bisa beritakan Dia jika mereka tak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Iman datang melalui pendengaran akan firman Allah, bukan melalui mukjizat. Iman bertumbuh di dalam kehidupan kita ketika kita makan firman Allah setiap hari dan membiarkan firman Allah berakar di dalam kehidupan kita. Firman Allah itu berkuasa dan menembus batin kita seperti pedang bermata dua. Yesus adalah firman Allah yang paling utama, seperti di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita memakan firman Allah, kita tidak hanya mengatakan bahwa kita sedang membaca kitab suci, tetapi kita meminta Yesus untuk berakar di dalam hati kita. Dan Ia mengubah kita dari dalam dan mempersiapkan kita untuk rumah surgawi kita. Jadi iman kita tidak didasarkan pada apakah seseorang akan disembuhkan besok dari penyakit yang mematikan. Karena setan dapat mendatangkan penyakit, dan dia dapat menarik kembali penyebab-penyebab penyakit itu. Iman kita didasarkan pada firman Allah dan pertumbuhan iman yang ditimbulkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi jika ayat ini berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan dan keajaiban-keajaiban palsu dari kepausan, yaitu antikristus, maka kita juga dapat menerapkan ayat ini kepada antikristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena hampir tidak ada mukjizat Yesus Kristus yang tidak diklaim oleh antikristus sebagai mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang kudusnya. Beberapa orang kudus dari gereja Katolik diduga telah membuka mata orang buta, membuka telinga orang tuli, menyembuhkan segala macam penyakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati dan mengusir penyakit sampar. Secara keseluruhan, orang-orang kudusnya antikristus telah melakukan hampir semua mukjizat yang dituduhkan kepada Yesus. Namun semua mukjizat Yesus dilakukan di hadapan musuh-musuhnya. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian di depan orang-orang Farisi dari Yerusalem.
Semua mukjizat antikristus dipublikasikan bertahun-tahun, bahkan berabad-abad setelah mukjizat-mukjizat itu terjadi. Ada perbedaan yang mendasar. Mukjizat-mukjizat rohani palsu berlimpah di dalam sistem antikristus. Kepausan klaim dapat lahirkan kembali jiwa melalui baptisan. Mereka klaim mampu penuhi manusia dengan Roh Kudus melalui pengurapan dengan minyak suci. Mereka klaim mampu menanamkan kasih karunia surgawi pada Anda melalui ketujuh sakramennya. Mereka klaim bahwa ritual penahbisan yang berlangsung selama 2000 tahun dari Petrus hingga Paus saat ini merupakan rantai penerusan yang tidak terputus. Mereka klaim kemampuan untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus secara harfiah dalam misa. Mereka klaim mampu ampuni dosa-dosa dalam pengakuan dosa dan dalam sakramen-sakramen ritus terakhir. Mereka klaim menjamin pada orang yang sedang sekarat bahwa mereka akan masuk ke dalam Firdaus. Semua kuasa kepausan ini termasuk pembaptisan, lahir kembali, rahmat sakramental, kuasa imamat, pengampunan dosa, transubstansiasi dan pengurapan ekstra atau sakramen-sakramen dari ritus-ritus terakhir adalah kebohongan. Dan jutaan orang merasa terhibur dengan kebohongan-kebohongan ini yang membawa mereka kepada kematian tanpa Kristus, kematian yang ditipu oleh antikristus. Antikristus memiliki satu tujuan dalam semua kepalsuan ini, untuk menipu umat pilihan Allah dan menyebabkan kehilangan hidup kekal mereka. Yang terhilang adalah mereka yang ditipu oleh iblis, dan yang diselamatkan adalah mereka yang mengasihi kebenaran. Umat manusia mengikut Yesus karena mereka mengasihi kebenaran, atau mereka menerima tipu daya antikristus, seringkali karena hal itu sesuai dengan keinginan mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan demikianlah bacaan ini berlanjut. Karena itulah Allah mengirimkan kepadanya penyesatan yang kuat, yang buat mereka percaya pada apa yang palsu, sehingga semua orang tidak percaya pada kebenaran, tetapi bersukacita dalam ketidakbenaran akan dihukum. Frasa khayalan yang kuat secara harfiah adalah suatu pekerjaan kesalahan. Maka Allah mengizinkan ujian yang hampir mirip dengan ujian yang akan menimpa gerejanya untuk menyaring hati kita, untuk melihat apakah kita benar di hadapan Allah atau tidak. Bukan berarti kehendak Allah menipu kita, sehingga kita kehilangan hidup kekal itu, melainkan Allah ingin menguji kita untuk memastikan bahwa hati kita benar kepadanya. Ya, dan mereka tidak percaya akan kebenaran, tetapi bersukacita dalam ketidakbenaran. Frasa ketidakbenaran secara harfiah berarti kebohongan. Jadi di satu sisi ada kebenaran dan ada kebohongan pada bagian sisi yang lain. Paulus merujuk kepada penipuan terakhir ketika setan akan menyamar sebagai kedatangan Yesus Kristus. Penyesatan terakhir itulah sebabnya Yesus memperingatkan kita. Ini dia berkata, jika dikatakan Mesias ada di sebuah ruangan di Manhattan, jangan pergi ke sana. Jika mereka mengatakan Mesias ada di padang pasir Arizona, jangan pergi ke sana. Kau tahu mengapa? Karena kedatangan anak manusia, yaitu setiap mata akan melihat dia. Bukan hanya itu, bahwa kedatangan anak manusia akan menjadi kilat yang memancar dari timur ke barat. Mengapa ini begitu penting? Karena Anda dapat memalsukan banyak hal di planet bumi, tapi setiap anak di bumi mengenali kilat ketika mereka melihatnya. Ya, Anda tak perlu katakan pada seorang anak, oh itu tadi kilat. Mereka tahu itu adalah kilat. Jadi, kedatangan Yesus Kristus tidak akan keliru dikenali dalam kemuliaannya dan semua fenomena fisik yang menyertainya. Seperti gempa bumi global dan gunung-gunung yang berpindah dari tempatnya. Dan pulau-pulau dipindahkan dari tempatnya, dan hujan es turun ke bumi, dan orang-orang yang mati di dalam Kristus bangkit lebih dahulu, dan kuburan-kuburan dikosongkan. Omong-omong, kata pekuburan adalah kata Yunani. Itu berarti tempat di mana orang tidur. Orang-orang yang tidur di kuburan menantikan kedatangan Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa Lazarus hanya tertidur. Kata kuburan adalah tempat di mana orang tidur. Tetapi yang terhilang dalam analisis terakhir adalah mereka yang menemukan kesenangan dalam kebohongan dan dosa. Mereka lebih pilih dosa daripada kebenaran. Mereka lebih suka manjakan diri daripada mendisiplinkan diri. Mereka lebih suka kegelapan daripada terang. Mereka lebih senang lakukan yang salah secara moral daripada menegakkan yang benar secara moral. Demi kesenangan pribadi, mereka kutuk orang-orang yang sampaikan kebenaran, yang tegakkan tuntutan hukum moral Allah atas umat manusia. Dan dengan demikian mereka bawa kebinasaan kekal ke atas diri mereka sendiri. Jadi penyesatan akan datang. Dan penting bagi semua orang di sini, untuk tidak mengalami penipuan itu, Anda harus mengetahui kebenarannya. Kalian harus tahu yang sebenarnya. Penerapannya untuk umat Advent hari ini, beberapa bulan yang lalu di bulan Mei, kantor pers Vatikan menerbitkan kata-kata yang diucapkan oleh Paus dalam sebuah pertemuan dengan para rohaniwan Anglikan terkemuka. Inilah yang dikatakannya, para pemimpin komunitas Anglikan yang terhormat, terima kasih telah memilih untuk bertemu tahun ini di kota Rasul Petrus dan Paulus. Merupakan sebuah anugerah bagi saya untuk merasa dekat dengan komunitas yang Anda wakili. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat murah hati. Saya menyadari bahwa peran Uskup Roma masih menjadi isu yang kontroversial dan memecah belah di antara umat Kristen. Namun dalam kalimat indah dari Paus Gregorius Agung yang mengutus Santo Agustinus sebagai misionaris ke Inggris,
Apa yang dikatakan di sana, kalian orang Anglikan berhutang kekristenan kalian pada gereja Katolik. Itu yang dia katakan di sana. Dia mengatakan uskup Roma adalah servus servorum Dei, yang merupakan hamba dari hamba-hamba Allah. Itu adalah frase yang terdengar bagus sekali lagi dalam kata-kata Yohanes Paulus II. Penunjukan ini merupakan perlindungan terbaik terhadap risiko pemisahan kekuasaan dan khususnya keutamaan dari pelayanan. Pemisahan seperti itu akan bertentangan dengan makna kekuasaan menurut Injil. Saya ada di tengah-tengah kamu sebagai orang yang melayani. Jadi di sini Paus klaim seperti halnya Kristus ada di antara kita sebagai seorang yang melayani. Maka kepausan juga ada di antara orang Kristen sebagai seorang yang melayani. Dia secara harfiah adalah benar antikristus yang dapat membuat klaim seperti ini. Untuk alasan ini, perlu untuk terlibat dalam dialog yang sabar dan persaudaraan tentang masalah ini, sebuah dialog yang meninggalkan kontroversi-kontroversi yang tidak berguna, seperti reformasi. Berusaha untuk memahami bagaimana pelayanan Petrine, yaitu pelayanan Petrus, yang dimanifestasikan melalui kepausan pada masa kini dapat berkembang sebagai pelayanan kasih bagi semua orang. Kita akan mengatakan hal itu kepada mereka yang sedang digantung di tiang, atau pada yang dicabik-cabik di atas palang. Sebuah pelayanan kasih untuk semua orang. Ketika mereka merobek-robek tubuhmu di tiang penyaliban, atau ketika mereka membakarmu di tiang penyaliban, hal itu dikenal sebagai sebuah tindakan iman. Dan ketika mereka benar-benar membunuhmu, mereka tidak menggunakan kata membunuh. Mereka akan mengatakan bahwa mereka akan merelaksasi tubuhmu. Mereka berbicara dengan bahasa yang halus. Kepausan mengatakan bahwa pelayanannya adalah pelayanan kasih bagi semua orang. Menurut Konsili Vatikan II, mereka mengeluarkan beberapa pernyataan tentang gerakan ekumenis pada tahun 1964. Ini adalah suara otoritatif dari Gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Dan mereka mengeluarkan keputusan ekumenis pada tahun 1964 yang disebut Unitatis Redintegratio. Dan mereka mengklaim bahwa kepausan bermaksud untuk menyatukan gereja-gereja yang terpisah di bawah otoritas uskup Roma, yaitu saya tambahkan frasa di bawah antikristus. Mereka tidak gunakan frasa antikristus, itu saya tambahkan frasa itu di sana. Tetapi Konsili Vatikan II memutuskan bahwa alasan kepausan terlibat dalam gerakan ekumenis adalah untuk menyatukan kembali semua saudara-saudara yang terpisah, yaitu semua Protestan dan Ortodoks, kembali di bawah kendali uskup Roma. Itulah yang diputuskan oleh Konsili Vatikan II. Inilah yang mereka putuskan dalam dekrit tentang ekumenisme pada tahun 1964. Pemulihan persatuan di antara semua orang Kristen adalah salah satu perhatian utama Konsili Vatikan II. Kristus Tuhan mendirikan satu gereja dan hanya satu gereja. Namun demikian mereka melanjutkan dengan mengatakan tentang saudara-saudara kita yang terpisah, yaitu Protestan dan Ortodoks. Baik dianggap sebagai individu maupun sebagai komunitas dan gereja, tidak diberkati dengan kesatuan yang ingin dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada semua orang yang melalui Dia telah dilahirkan kembali ke dalam satu tubuh. Dan dengan Dia dihidupkan kembali dalam hidup yang baru, kesatuan yang diwartakan oleh kitab suci dan tradisi kuno gereja. Inilah sebabnya mengapa kaum Protestan menolak manusia durhaka itu, karena kita tidak mendasarkan doktrin pada tradisi gereja. Konsili Vatikan selanjutnya mengatakan bahwa hanya melalui gereja Katolik Kristus, yang mereka maksudkan adalah gereja Katolik Roma, yang merupakan sarana keselamatan yang merangkul semua orang, mereka dapat sepenuhnya mengambil manfaat dari sarana keselamatan. Jadi begitulah, dikatakan, kecuali jika Anda bergabung kembali dengan gereja Roma atau kepausan atau antikristus, Anda tidak akan pernah bisa dapatkan manfaat dari keselamatan. Selanjutnya dikatakan bagian 4 paragraf 3, ini dokumen publik yang diputuskan dalam Undang-Undang Vatikan II. Semua orang Kristen pada akhirnya dalam perayaan Ekaristi bersama akan dikumpulkan ke dalam satu-satunya gereja dalam kesatuan yang diberikan Kristus kepada gerejanya sejak semula. Kami percaya bahwa kesatuan ini tetap ada di dalam gereja Katolik sebagai sesuatu yang tidak akan pernah hilang dan kami berharap bahwa kesatuan ini akan terus meningkat hingga akhir zaman. Dan menarik bahwa ketika kepausan mengeluarkan ensiklik Laudato Si pada tahun 2015 sebelum perjanjian perubahan iklim Paris, mereka berargumen bahwa kita membutuhkan kesucian hari Minggu karena 2 alasan. Salah satunya adalah untuk memberikan jeda dari siklus konsumsi tanpa henti di planet bumi untuk meringankan kejahatan krisis iklim. Itu adalah alasan pertama. Dan yang kedua adalah agar seluruh umat manusia dapat memiliki waktu untuk merayakan Ekaristi. Ini adalah refleksi dari apa yang kita temukan dalam Konsili Vatikan II dalam pernyataan ini di sini. Jadi apakah kepausan menyembunyikan tujuan mereka? Ya atau tidak? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Nyonya White menulis dalam Signs of the Times. Dia mengatakan gereja yang memegang firman Allah tidak dapat didamaikan dengan Roma. Kaum Protestan pernah terpisah dari gereja besar yang murtad ini. Dia menggemakan apa yang Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 2. Tetapi mereka telah semakin mendekatinya dan masih berada dalam jalur rekonsiliasi dengan gereja Roma. Roma tidak pernah berubah. Prinsip-prinsipnya tidak berubah sedikit pun. Dia tidak mengurangi perselisihan antara dirinya dan kaum Protestan mereka telah melakukan semua kemajuan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Protestan pada zaman ini?
Penolakan terhadap kebenaran Alkitablah yang membuat manusia mendekati ketidaksetiaan. Gereja yang murtadlah yang mengurangi jarak antara dirinya dengan kepausan. Gereja macam apa yang mengurangi jarak? Gereja yang murtad mengurangi jarak. Dan dia melanjutkan dengan mengatakan dengan jelas bahwa dia mengunjungi lembah Waldensia pada tahun 1886. Dia menulis beberapa artikel di Review dan Herald dan dia mengatakan di sana Roma tidak pernah berubah. Dia mengklaim infalibilitas, bahwa Protestantisme lah yang akan berubah. Pengadopsian ide-ide liberal di pihaknya akan membawanya ke tempat di mana ia dapat menggenggam tangan Katolik. Pengadopsian ide-ide liberal. Dan hari ini kita melihat kepausan dan gereja-gereja Protestan di Amerika yang telah mengadopsi proses-proses hermeneutika yang sangat mirip, teori kritis. Semakin banyak gereja yang menyetujui teori ras kritis sebagai cara untuk menafsirkan Alkitab. Semakin banyak gereja yang menerima atau mengadopsi gagasan bahwa ada krisis iklim yang membutuhkan tindakan terkoordinasi, terpadu secara global untuk menyelesaikan krisis iklim. Kepausan sangat senang dengan pengadopsian ide-ide liberal dari pihak Protestan. Karena hal itu mendekatkan mereka dengan kepausan itu sendiri. Itulah bagian dari apa yang saya bicarakan tadi malam. Jadi apa yang kita katakan sebagai kesimpulan hari ini, tidaklah mungkin bagi kita untuk mengejar kesatuan di dalam Kristus bersama antikristus. Beberapa bulan yang lalu, Direktur Parel kita di General Conference, Dr. Gannon Diop, dia memberikan ceramah di Universitas Oakwood, dan dia mengatakan di sana dengan sangat jelas, Anda bisa lihat online, tujuan kita dalam gerakan ekumenis ikut partisipasi, bukanlah mau bangun satu struktur kesatuan yang terlihat dari umat Kristen di seluruh dunia. Kita akan mengatakan amin untuk itu. Dia katakan, apa yang kita kejar adalah ekumene di dalam Kristus, ini merupakan satu pernyataan yang terdengar bagus, dan bisa berarti apa saja bagi siapa saja. Intinya adalah ini, kepausan adalah antikristus, seorang penipu besar yang digerakkan dan diberdayakan oleh iblis untuk menipu umat pilihan Allah. Tidak mungkin ada kesepakatan antara Kristus dan iblis sesuai dengan 2 Korintus 6 ayat 15. Wakil-wakil Advent tidak boleh secara aktif mengambil bagian dalam gerakan ekumenis global, di mana antikristus aktif dan mengusahakan kesatuan yang nyata dari semua orang Kristen di bawah kepemimpinan antikristus atau kepausan itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Nyonya White, adalah gereja yang murtad, yang mengurangi jarak antara dirinya dan kepausan. Jadi apa yang dapat kita katakan sebagai kesimpulan di sini hari ini, mungkin ada dari Anda Katolik Roma yang mendengarkan hari ini, mungkin ada dari latar belakang Katolik Roma, mungkin beberapa dari Anda menonton online, dan Anda berasal dari latar belakang Katolik, dan inilah kebenaran kitab suci, yaitu bahwa Allah mengasihi Anda. Dan Yesus telah mati di Kalvari bagi Anda, sama seperti bagi siapapun di planet bumi ini. Ya, Anda tidak dapat disalahkan atas kesalahan-kesalahan sejarah dan doktrin-doktrin palsu yang masuk ke dalam sistem itu. Dan Allah memanggil Anda hari ini dari kegelapan kepada terang, dari kesalahan kepada kebenaran, dari mengikuti antikristus kepada mengikuti gembala yang baik, Yesus Kristus. Dan di akhir zaman ini, Allah memiliki suatu gerakan umat sisa yang menaati perintah-perintah Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Itulah gerakan gereja Masehi Advent hari ke-7. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menggambarkan panggilan terakhir Allah kepada mereka yang ada di Babel besar, sebuah ungkapan akhir zaman untuk antikristus di akhir zaman. Dan bagian yang berwarna merah di bagian bawah tertulis di sana, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu tidak mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak mengambil bagian dalam malapetaka-malapetakanya. Jadi jika Anda seorang Katolik yang mendengarkan hari ini, Allah sedang menyebut Anda sebagai umatku. Anda masih umatnya, dan dia memberikan tawaran belas kasihan untuk keluar dari Babel rohani. Keluar dari semua kesalahan yang telah merayap masuk ke dalam gereja selama 2100 tahun terakhir. Sebuah gereja, seperti yang dikatakan dalam ayat ini, yang sekarang menjadi tempat kediaman setan-setan, tempat tinggal segala roh jahat, tempat tinggal segala burung yang busuk, tempat tinggal segala binatang yang busuk dan penuh kebencian. Allah memanggil kamu keluar dari sistem itu karena dia memanggil kamu adalah umatku. Dan akan datang penghakiman dan akan ada malapetaka terakhir yang menimpa dunia, dan malapetaka itu akan beberapa di antaranya akan menimpa sistem antikristus. Jadi janganlah tinggal di dalam antikristus. Yesus berkata dalam wahyunya, keluarlah daripadanya umatku. Allah tidak mengutuk siapapun yang saat ini ada di dalam gereja Katolik. Tetapi dia mengatakan, keluarlah daripadanya umatku, agar Anda tidak ikut serta atau mengambil bagian dalam malapetaka-malapetakanya. Adapun untuk pemimpin PAL Advent, pemimpin Public Affairs and Religious Liberty ini, adalah Direktur Urusan Publik dan Kebebasan Beragama kita, Dr. Gannon Diop. Kita telah membahasnya secara luas tadi malam. Salah satu penggagas pernyataan anti vaksinasi dari pernyataan anti kebebasan beragama. Ini adalah cuplikan dari ceramahnya di Universitas Oakwood, di mana ia mengatakan bahwa umat Advent harus menjadi umat yang paling ekumenis di dunia. Dan Anda dapat mendengarkan apa yang ia katakan di sana. Kita akan mengatakan kepada Dr. Gannon Diop,
Anda tidak bisa menari dengan iblis dan pergi tanpa terluka. Anda mungkin seorang pengamat dalam pertemuan-pertemuan ini, tetapi menjadi peserta aktif dalam pertemuan-pertemuan itu adalah langkah yang terlalu jauh. Kita perlu tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kita tidak boleh berpartisipasi dalam penipuan terakhir setan terhadap umat manusia. Jadi kita harus menjadi pengamat bukan peserta, dan Nyonya White mengatakan bahwa dia adalah gereja yang murtad, pelajaran tentang jarak antara dirinya dan kepausan. Beberapa dari Anda pasti tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 16 Mei, siaran pers ini dikeluarkan oleh General Conference karena Dr. Ganon Diop dirawat di rumah sakit pada tanggal 16 Mei 2024. Dia dirawat di unit perawatan intensif untuk penyakit jantung yang belum diketahui penyebabnya. Dia menerima perawatan canggih yang sangat baik. Keluarga Diop telah menyampaikan bahwa kondisi Diop saat ini stabil, termasuk prosedur operasi tertentu yang telah dilakukan dan lain-lain. Kita mohon doa dari gereja kita sedunia. Dan saya akan mengatakan bahwa hari ini kita berdoa untuk kesembuhan penuh Dr. Ganon Diop dan untuk kesembuhan hatinya. Kami berharap tidak ada yang buruk terjadi pada orang ini, tetapi kami juga berdoa agar ia berubah pikiran. Bahwa ketika dia dipulihkan ke dalam pelayanannya, jika dia kembali baik, kita tidak tahu. Tetapi jika saat dia dipulihkan ke dalam kepemimpinan departemen itu, pemahaman saya, itu lebih dari sekedar masalah jantung yang dia hadapi. Itu jauh lebih kompleks dari itu. Jika dan ketika dia dipulihkan, kami berdoa agar Tuhan memberinya perubahan hati. Sehingga dia tidak lagi berpikir bahwa Anda dapat memiliki kesatuan dalam Kristus bersama antikristus. Hal itu tidak mungkin terjadi. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maka kita harus berhati-hati ketika kita berbicara tentang hal-hal ini, dan kita tidak boleh terlibat seperti bermain-main dengan iblis. Menari dengan iblis dan berasumsi bahwa entah bagaimana kita akan keluar tanpa terluka dari proses itu. Dan untuk anggota gereja Advent hari ini, untuk setiap orang yang duduk di sini, saya tahu bahwa anak-anak muda kita akan datang ke sini setiap saat. Dan jika orang-orang di sekelilingnya bisa pergi dan mengajak anak-anak muda, maka mereka akan berada di sini sebentar lagi untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari dengan kita untuk umat Advent yang duduk di sini hari ini, dan bagi Anda semua, bagi mereka yang menonton secara online. Saya akan mengatakan ini, mencintai kebenaran adalah penangkal penipuan. Cintailah kebenaran. Jangan hanya mengetahui kebenaran, cintailah kebenaran. Mencintai kebenaran berarti Anda tidak hanya mengetahuinya di dalam kepala saja, tetapi Anda terlibat dengan hati Anda. Jadi ini adalah respons seluruh tubuh terhadap kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam rahasia keilahian di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi cintailah firman Allah, bacalah firman Allah setiap hari, dan izinkanlah firman itu mengubah hidup Anda setiap hari. Dan lebih dari itu, Anda tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi Anda membaca firman Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan yang mengasihi Anda. Bacalah firman Allah bukan hanya agar Anda dapat menguasai tulisannya, tetapi agar Allah dapat menguasai Anda melalui tulisan tersebut. Bacalah firman Allah bukan hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi bacalah firman Allah untuk transformasi pribadi. Allah akan mengubah Anda melalui pembacaan firman-Nya. Cintailah firman. Itu adalah penangkal penipuan. Jika Anda bekerja untuk pemerintah federal dan tugas Anda adalah mendeteksi uang kertas palsu, hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum dapat mendeteksi uang palsu adalah mengetahui yang asli dengan sempurna. Jadi kita perlu mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang Yesus Kristus, yaitu jalan dan kebenaran dan hidup. Tentang kedatangannya yang kedua kali, tentang kebenaran yang akan diberikannya kepada kita. Kita bahas malam ini, pengantin wanita Kristus. Kita perlu tahu ini bagi kita sendiri. Jadi mencintai kebenaran adalah penangkal penipuan. Kedua, membagikan kebenaran. Allah memiliki tujuan bagi kita saat ini. Dan itu adalah untuk mengumumkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14. Itulah tujuan kita, dan manusia khususnya membutuhkan tujuan hidup. Manusia membutuhkan tujuan secara khusus. Tidak ada yang lebih buruk daripada orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Dia jatuh kembali ke dalam video game atau yang lainnya. Hidupnya adalah lingkaran yang tidak berarti dalam mengejar kesenangan dan hiburan. Manusia butuh tujuan hidup. Ketika Yesus memanggil keempat rasul yang pertama, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yohanes di Danau Galilea, ia tidak berkata, ikutlah aku dan kita akan menjadi sahabat. Ia berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia memberi kita sebuah tugas yang memiliki dampak global, sebuah tugas yang menjangkau setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Tujuan Allah bagi kita saat ini adalah untuk membagikan Injil sampai ke ujung dunia, karena ada 7 atau 8 miliar orang di dunia ini, dan 40% dari mereka dapat mendengar Injil. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan semua orang di aula ini, hari ini, untuk kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Jadi cintailah kebenaran, itu adalah penangkal penipuan. Bagikan kebenaran, itu tujuan Allah bagi gerakan akhir zamannya. Dan akhirnya ada yang berdiri untuk kebenaran. Berulang kali dalam kitab Wahyu,
pengungkapan kedatangan Yesus Kristus ketika terjadi penggenapan kedatangan iblis, si manusia durhaka yang kita baca dalam 2 Tesalonika 2. Ada penggenapan kedatangan Yesus Kristus, wahyunya yang merupakan kitab terakhir dalam Alkitab. Dan berulang kali melalui hal itu, kita menemukan kebenaran dan juga di tempat lain dalam Alkitab bahwa orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Kata bertahan berarti kesabaran, artinya tahan dengan ketidaknyamanan. Ini berarti hidup melalui gejolak yang dilemparkan dunia ini kepada Anda, karena di ujung terowongan ada cahaya, dan cahaya itu adalah kedatangan Yesus Kristus. Jadi cintailah kebenaran, bagikanlah kebenaran, dan berdirilah untuk kebenaran. Dan ketika Yesus datang kembali oleh kasih karunia Allah, setiap nama kita akan tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum anak-anak muda kita naik ke sini, mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman-Mu yang menjadi terang bagi kami, terang nubuat yang menuntun kami di saat-saat sulit. Kami berdoa pagi ini Bapa Surgawi, agar kami sungguh-sungguh mengasihi kebenaran, agar kami membagikan kebenaran, agar kami membela kebenaran. Yesus, ketika Engkau datang kembali dalam awan-awan kemuliaan, doa kami adalah Engkau mencari kami masing-masing. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jadi kami meminta Anda untuk tetap duduk. Kami mengundang anak-anak muda ke sini untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari. Dan tolong tunjukkan kepada mereka, berikan perhatian penuh kepada mereka. Mereka melakukan banyak pekerjaan dan usaha untuk ini. Dan semoga Tuhan memberkati kita saat kita melanjutkan program ini. Amin.